Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu itu memiliki wali dari hamba-hambanya. Dan dia adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dia adalah orang-orang yang akan dibantu dan ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan ketika ada orang yang memerangi mereka, ketika ada orang menghina mereka, maka Allah Jalla Jalaluhu mengumumkan bahwasanya aku perang bersama kalian yang menghina wali-wali Allah. Kemudian pertanyaannya, siapa wali-wali Allah tersebut? Karena banyak orang ketika dia mendapati sesuatu yang aneh atau sesuatu yang luar biasa di orang tersebut, dia mengatakan dia adalah wali. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang melihat ada orang telanjang di luar sana, di jalan-jalan sana, dia katakan dia adalah wali Allah. Bahkan kalau melihat ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa berjalan di atas air, dia mengatakan itu adalah wali Allah Jalla Jalaluhu. Maka lihatlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajula", jikalau kalian melihat ada seorang laki-laki yatiru 'alal hawa, yang dia terbang di atas angin. Wa yamshi 'alal ma, kemudian dia bisa berjalan di atas air. Fala tusaddiquhu bi annahu waliyullah. Jangan kalian katakan, jangan kalian benarkan bahwasanya dia adalah wali Allah. Hatta taraudinahu, sampai engkau melihat agamanya. Ternyata wali Allah itu bukan orang yang dia bisa terbang saja, jemaah. Yang dia bukan bisa jalan di atas air. Namun kita katakan banyak di antara riwayat-riwayat dari kalangan para sahabat yang mereka bisa berjalan di atas air, dan itu pun sesuatu yang tidak disengaja, jemaah. Tidak bisa diulang berkali-kali. Kemudian jelas kita mengetahui sahabat itu adalah sahabat yang sangat mulia, yang dia taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi sangat disayangkan banyak orang yang dia salah kaprah tentang masalah wali. Sedikit beda dengan kita, dia mungkin punya karamah, atau mungkin dia bisa terbang, sudah dikatakan dia adalah wali Allah tanpa dilihat apakah agamanya benar atau apakah dia mengerjakan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena seringkali kita dengar, oh ini adalah wali Allah, ternyata dia tidak pernah sholat. Oh ini adalah wali Allah, ternyata dia tidak pernah melakukan amalan-amalan soleh. Mungkin ada orang mengatakan, Ustadz dia sudah makrifat, Ustadz, yang dia sudah menyatu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Sekarang pertanyaannya secara logika, siapa orang yang paling makrifat kepada Allah Rabbul Alamin? Apakah kita lebih makrifat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana atqakum lillah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa ana akhsyakum lillah, dan aku adalah orang yang paling khawatir dan takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apakah beliau pernah meninggalkan sholat? Apakah beliau pernah membuka auratnya kemudian jalan-jalan telanjang di pasar, jemaah? Tidak ada riwayat satu pun tentang permasalahan hal tersebut. Bahkan kita mendapati ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, beliau masih bertanya dan mengingatkan kepada kita, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum, salat, salat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang yang di bawah tanggungan kalian, yaitu istri-istri kalian, budak-budak kalian, jaga mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat tersebut, dan beliau tidak pernah meninggalkan salat, jemaah. Dan Nabi adalah wali Allah, bahkan kekasih Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian ada orang yang dia datang, yang entah berantah dari mana dia, jemaah. Masalah sholat pun dia nggak paham, tentang masalah wudhu dia nggak paham. Dia mengatakan paling tahu tentang Allah Jalla Jalaluhu, kemudian dia meninggalkan sholat. Ada orang-orang yang mengatakan kalau kita sekedar berjalan saja itu sudah sholat. Dari mana dia mendapatkan dalil bahwasanya hanya sekedar berjalan di jalan ketika datang waktu sholat itu adalah sholat? Tidak ada dalil tentang hal tersebut, jemaah. Nah, mungkin kalau kita lihat dalam permasalahan fikih, kalau antum melihat tentang masalah bab sholat, maka sholat secara bahasa itu adalah ad-du'a'u bi khairin, yaitu berdoa, yaitu memohon kebaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu, berzikir kepada Allah. Itu memang sholat secara bahasa. Tapi yang sholat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah muftatahun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Dia buka dengan takbirnya, kemudian dia tutup dengan dia salam kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak ragu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu pun menjelaskan siapa si wali-walinya yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Yunus, yaitu ayat yang ke-62, 63. Kata Allah Jalla Jalaluhu, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir pada dirinya. Dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa takut pada dirinya. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia menerima hal itu. Walaupun mungkin dia sering diuji oleh Allah, karena dia tahu bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang akan terus diuji oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada sekelompok kaum, Allah akan uji dia. Diuji dari keluarganya, diuji ekonominya, diuji ketika dia pun diberikan harta oleh Allah, diuji dengan hartanya. Ketika dia punya anak, diuji dengan anaknya. Karena Allah ingin lihat seberapa besar sih keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin, seberapa besar sih ketergantungan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah ingin lihat.
Bahkan sering kita sebutkan apa kata Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengatakan, oh saya sudah beriman, kemudian mereka tidak akan diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu? Allah akan uji dia. Maka wali-wali Allah itu dia tidak merasa khawatir dengan ujian. Dia tidak merasa khawatir dari kekurangan yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah tidak akan mematikan seorang hamba sampai Allah melengkapi dan menyempurnakan rezekinya, jemaah. Kemudian di antara ciri-ciri wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang dia beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kita tahu pengertian dari takwa itu adalah mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah sekemampuan kita, kemudian meninggalkan semua yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Itu adalah orang-orang yang akan diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan disebutkan di antara para ulama kita, mereka mengatakan fa auliya Allahi humul mu'minuna al-muttaqun. Dan wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Maka semua orang yang dia bertakwa kepada Allah, yang dia beriman kemudian bertakwa kepada Allah, maka merekalah wali-wali Allah. Berarti kalau kita beriman kepada Allah, dan alhamdulillah semua kita beriman, jemaah. Kemudian kita juga berusaha untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ternyata kita adalah wali Allah. Enggak mesti harus bisa terbang, jemaah. Enggak mesti harus bisa jalan di atas air. Enggak mesti harus bisa jalan di atas kabel, misalnya di atas tali, jemaah. Maka enggak mesti harus seperti itu. Karena yang jadi patokan orang itu menjadi wali Allah adalah orang-orang itu adalah orang yang beriman. Kemudian dia mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian wali Allah itu tidak maksum dari kesalahan. Karena banyak orang mengatakan, oh kalau wali Allah ini maksum, dia dari kesalahan, nggak pernah melakukan kesalahan, dia luar biasa, dia kayak seperti malaikat. Nggak ada. Nabi SAW pernah melakukan kesalahan, jemaah. Bahkan diabadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Abasa wa Tawalla. Bagaimana ada seorang sahabat Ibnu Ummi Maktum yang beliau lagi duduk bersama Nabi SAW, kemudian tiba-tiba orang-orang Quraisy ini datang dari kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy, kemudian ditinggalkan Ibnu Ummi Maktum. Ketika datang untuk belajar ilmu agama, beliau tidak menghiraukan Ibnu Ummi Maktum, bahkan beliau bermuka masam. Dan biasanya seperti itu, jemaah. Kalau lagi kumpul-kumpul kita dengan orang-orang petinggi-petinggi, ada orang ingin belajar sama kita, kita kepengen dia pergi dulu. Jangan dia dekat-dekat. Itu yang dilakukan. Dan Allah Jalla Jalaluhu tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla anja'ahumul a'ma. Maka muka beliau bermuka masam ketika ada orang yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegur sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita yang mengatakan diri kita lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Oh, kita tidak pernah salah. Oh, kita adalah orang maksum. Bahkan kalau dia berzina, dia diampuni dosanya, jemaah." Ada orang-orang kalau dia mengatakan dirinya ada wali Allah, dia berzina, dia melakukan perbuatan haram, bahkan dengan enaknya dia mengatakan Allah yang menggerakkan saya untuk melakukan hal tersebut. Karena Allah itu sudah nyatu sama dia. Maka dia sekarang adalah majbur, dipaksa oleh Allah. Berarti semua yang dia kerjakan itu adalah perbuatan Allah, jemaah. Berarti nanti lama-lama dia nanti ingin disembah oleh orang lain. Nah, dia sudah menyatu dengan Allah, berarti layak dia untuk diibadahi dan seterusnya. Padahal orang yang paling mengenal Allah adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah mengajarkan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang dia mengaku bahwasanya dia adalah wali Allah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita katakan menjadi wali Allah itu adalah bisa. Semua kita bisa menjadi wali Allah dengan syarat kita beriman kepada Allah, kemudian kita bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian diingat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala memberikan kabar kepada kita, wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, tapi orang yang dia dekat dengan Allah tabaraka wa taala.